Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten Sambat, serial malam Jumat bermanfaat. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada satu kekurangan apapun. Oke, pada minggu kemarin kita sudah membahas sedikit banyak tentang Bill Gates, yang merupakan tokoh dunia yang mempunyai pengaruh besar terhadap dunia teknologi. Kali ini kita akan membawakan seorang tokoh yang merupakan tokoh nasional, karena memang kebetulan juga kita dalam momen-momen Agustus, dalam bulan Agustus, kemerdekaan Indonesia. Kali ini tokoh yang akan saya bawakan adalah seorang Dr. Sutomo. Sutomo merupakan pahlawan nasional yang berpikiran maju dan terbuka. Pria dengan nama kecil Subroto ini saat muda bersama rekan-rekannya mendirikan Budi Utomo, sebuah organisasi modern pertama yang mengkampanyekan nasionalisme di Indonesia. Kelahiran organisasi ini juga jadi tonggak kebangkitan nasional. Sutomo lahir di desa Ngepeh, Jawa Timur pada 30 Juli 1988. Ayahnya seorang priyayi bernama Suwaji yang berpikiran maju dan juga modern, yang nantinya akan menurunkannya kepada anaknya yaitu Sutomo. Dilahirkan dari keluarga terpandang, Sutomo kecil bisa merasakan pendidikan formal di sekolah dasar Belanda atau ELS, Europese Leger School. Ketika beranjak remaja, Sutomo berkeinginan melanjutkan belajar ke Jakarta, yakni di Sekolah Dokter Belanda atau Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen. Mungkin seperti itu ejanya. Di Januari 1903, Sutomo dengan 13 orang lain dari berbagai daerah di Indonesia mendaftarkan diri di Stovia. Saat belajar di Stovia, Sutomo berkesempatan mendengarkan ceramah Dr. Senior Wahidin Sudirohusodo yang saat itu sedang datang ke Jakarta. Ceramah Wahidin membukakan mata seorang Sutomo akan pentingnya pemuda dalam memajukan pendidikan sebagai jalan membebaskan bangsa dari penjajahan. Pertemuan Sutomo dengan Wahidin, seperti mengutip laman Institut Harkat Negeri pada Kamis 28 2017, memberikan pengaruh besar pada sikap dan pemikiran pria asal Ngepeh tersebut. Sutomo menyampaikan gagasan kepada teman-temannya di Stovia untuk mendirikan sebuah perkumpulan. Sutomo saat itu berceramah dengan tenang, menjelaskan gagasannya secara singkat dan jelas. Hingga akhirnya Sutomo mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Tujuan organisasi ini adalah untuk memajukan bangsa dan nusa di tingkat pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri, kebudayaan, dan mempertinggi cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang terhormat. Hingga pada akhir 1909, organisasi ini memiliki 40 cabang dengan anggota 10.000 orang. Hari lahir Budi Utomo, yakni 20 Mei, kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kelahiran Budi Utomo telah mendorong berdirinya organisasi-organisasi bahkan partai-partai politik di kemudian hari. Mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwasanya beliau merupakan seorang dokter yang dermawan. Lulus dari Stovia di 1911, Sutomo diangkat sebagai dokter pemerintah. Awalnya dia ditempatkan di Semarang, lalu pindah ke Tuban. Tak lama dia dipindahkan lagi ke Lubuk Pakam dan akhirnya ke Malang. Saat bertugas di Malang, dia mampu mengatasi wabah pes yang kala itu melanda daerah Magetan. Selama berpindah-pindah tugas, Sutomo dengan jelas melihat penderitaan rakyat saat itu. Ketika ada pasien datang, dia tidak menetapkan tarif. Sering pula dia menggratiskan layanan. Panggilan tengah malam pun kerap dijalaninya tanpa kesal. Tidak dibayar pun juga tidak apa-apa. Semua itu dilakukan setulus hati demi negeri yang dicintai. Seorang Sutomo juga aktif di dunia jurnalistik. Pada 1919, Sutomo mendapatkan kesempatan belajar lagi ilmu kedokteran di Belanda. Tak berhenti di situ, ia kemudian bersekolah lagi di Jerman Barat dan Austria. Sekembalinya ke Indonesia, Budi Utomo menarik perhatian. Namun, dia tetap ingin menghimpun golongan terpelajar untuk bergerak bersama-sama demi masyarakat. Sutomo mendirikan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia bernama Indonesia Study Club atau ISC pada 1924. ISC kemudian berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia pada 1931. Di bawah kepemimpinan Sutomo, PBI berkembang pesat. PBI kemudian digabung menjadi Budi Utomo, kemudian berganti menjadi Partai Indonesia Raya
pada Desember 1955. Organisasi yang ditunjukkan untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Selain sibuk di dunia kedokteran dan keorganisasian, Sutomo juga mencintai dunia jurnalistik. Banyak surat kabar yang lahir berkat tangan dirinya. Salah satunya adalah majalah bulanan Guru Desa. Sebagai aktivis pergerakan, Sutomo tahu betul surat kabar memegang peran penting dalam usaha memperjuangkan Indonesia. Hingga jelang akhir hayatnya, Sutomo tetap aktif bergelut dengan dunia pers. Hingga akhirnya Sutomo tutup usia pada 30 Mei 1938. Semoga menjadi insight baru bagi kita mengingat kembali perjuangan para pahlawan nasional sehingga bisa diaplikasikan pada hari ini, yaitu berupa semangat cinta tanah air. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyaksikan Sambat, serial malam Jumat bermanfaat. Jangan lupa terus tetap hidup sehat dan juga bersedekah, terutama di Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga. Assalamualaikum.